Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, dari aqsamu al-kalimati al-arabiyah as-salasah. Di yang kedua dan yang ketiga yaitu al-fi'lu. Pengertian fi'il, ta'rifu al-fi'li. Di sini al-fi'lu ya kan, dibaca al-fi'lu. Tentunya ini adalah al-fi'lu ini tentunya dia al-fi'lu itu isim ya kan. Isim karena apa? Yumkinu idkhalu alif lam alaih, kan kemasukan alif lam di itu fa ain lam ya kan, ini kan fa ain lam kemasukan alif lam, berarti kan dia isim. Jadi ini kata al-fi'lu ini isim, kata al-fi'lu adalah isim, makanya dibaca al-fi'lu, bukan dibaca fa'ala. Ini kan asalnya fa'ala. Tapi karena kemasukan alif lam, ini alif lam, maka dia menjadi isim. Nah, ketika isim dibaca al-fi'lu, al-fi'la, al-fi'li, gitu. Ta'riful fi'li, pengertian fi'il. Al-fi'lu huwa kullu kalimatin tadulu ala khudusi syai'in fi zamanin khassin. Al-fi'lu adalah setiap kata ya. Kullu kalimatin, ini idhofah namanya, ini mudhof ilaih. Kullu kalimah, setiap kalimat yang tadullu ini fi'il mudhari', fa'ilnya hiya, kembali ke kalimah. Tadullu ini jumlah fi'liyah sebagai na'at. Setiap kalimat yang tadullu ala, yang menunjukkan atas hudusi syai', menunjukkan atas terjadinya sesuatu, fi zamanin khas, di suatu waktu yang khusus. Waktu khusus itu waktu lampau, waktu sekarang, waktu akan datang, itu namanya zamanin khas. Mislu kataba. Ini kataba adalah termasuk al-fi'lu. Kenapa? Kataba adalah kalimah yang menunjukkan tadulu ala hudusi kitabah. Kataba adalah kalimah tadulu ala hudusi kitabah fi zamanin khas, zamanin madin, zaman lalu ya kan, zaman lalu. Telah menulis. Yajri ini fa fiilnya jim, ainnya ra, lam fiilnya ya. Yajri ini ya, ini ya. Yajri adalah al-fi'lu. Kenapa? Yajri adalah kalimatun tadulu ala hudusi jarian fi zamanin khas, zamanin hadir, zaman sekarang. Artinya yajri mengalir. Isma. Nah, isma juga fi'lun. Kenapa fi'lun? Dia adalah kalimat tadulu ala hudusi sam'in. Ala hudusi sam'in fi zamanin khas. Zaman khas kapan? Zaman ba'da takallum. Di isma, dengarkanlah. Itu ya, wah, untuk pengertian fi'il. Dengan ketiga contohnya sesuai zaman. Kataba zamannya madin, yajri zamannya hadir, isma zamannya ba'da takallum. Nah, ketiganya menunjukkan hudusu syai'. Kataba hudusu kitabah, yajri hudusu jarin, isma hudusu sam'in. Kemudian ciri-ciri fi'il. Yatamayyazu al-fi'lu an ghairihi minal kalimati. Al-fi'lu fi'il dibedakan dari yang lain, dari isim, dari huruf, fi annahu yumkinu, dalam hal yumkinu memungkinkan bagi fi'il itu, yumkinu ittisaluhu bita'il fa'il, memungkinkan ittisal. Ittisal ini adalah isim. Ya, dia masdar, asalnya wasola,
Jadi fa fiilnya wasola. Wasola yasilu. Wasola ikut wazan ifta'ala. Wasola ikut wazan ifta'ala. Ada ibdal ya kan, sebagian disinggung kemarin ada ibdal nanti di bab yang keempat ya, juz yang kedua itu ada ibdal dari wasola ikut ittasola menjadi ittasola. Nah, ittasola yattasilu ittisol masdar, ittasola yattasilu ittisol. Yumkinu ittisaluhu bita'il fa'ili, memungkinkan bagi dia bersambung dengan ta'ul fa'il. Bersambung dengan huruf ta, namun ini tak berfungsi sebagai fa'il. Contoh kata betu. Kata betu, maka kata ba ini fi'il. Kenapa? Karena bisa bersambung dengan tu, tak fa'il, kata betu. Itu kata betu. Itu ya, wah, ini ciri fi'il ya. Ciri fi'il tak fa'il. Kalau misalkan kata ini kalimah ini nggak diberi kayak gini, nggak bisa. Dan taknya pada kalimah ini tak marbutoh namanya. Ini tak marbutoh, tak yang diikat, ini marbutoh. Kalau kata betu ini taknya tak fa'il. Nah, bersambung tak fa'il setelah lam fi'il, setelah fa'ain lam sebagai fa'il. Karena fi'il kataba dinamakan fi'il. Kata betu. Syakarta. Syakarta, fa-nya shin, ainnya kaf, lamnya ra, sambung sambung tak fa'il, sambung tak fa'il. Syakarta, kamu telah bersyukur. Syakarta. Ini yang pertama. Ciri-ciri fi'il ittisaluhu bita'il fa'il. Yang kedua, ittisaluhu bita'it ta'nis, memungkinkan dia bersambung dengan tak ta'nis, ta'ut ta'nis. Mislu katabat. Katabat. Nah, ini katabat ini kafnya fa, taknya ain, baknya lam. Terus tak terakhir ini tak ta'nis, menunjukkan tak huruf ta'nis itu perempuan. Dia perempuan telah menulis. Taktubu. Ya, taktubu ini kafnya fa, taknya ain, baknya lam. Terus tak di sini namanya tak mudhoro'ah, tak ta'nis, taktubu. Dia seorang perempuan sedang menulis. Ya, berikutnya ittisaluhu biya'il mukhatabah. Memungkinkan baginya bersambung dengan ya'ul mukhatabah. Ya mukhatabah, huruf ya yang berfungsi untuk mukhatabah. Ya yang berfungsi untuk mukhatabah seorang wanita yang diajak bicara. Orang kedua perempuan. Ini mukhatabah, orang kedua perempuan. Mislu taktubina. Taktubina di sini ya pada taktubina itu ya mukhatabah, artinya anti. Kamu seorang perempuan sedang menulis. Taktubina. Uskuri. Ingat ini uskuri, ya pada uskuri namanya ya mukhatabah ya. Ya mukhatabah ini fi'il amr. Ya mukhatabah uskuri. Wahai anti, bersyukurlah. Di uskuri, wahai anti bersyukurlah. Uskuri. Ini fi'il amr ya. Ini ada hamzah wasalnya. Uskuri. Kalau nggak ada hamzah, kalau nggak ada huruf alif di sini, nggak ada alif. Syukri. Nah gitu. Kalau syukri, ya, syukurku. Ini ya mutakalim. Kalau nggak ada alif ya. Kalau nggak ada alif. Ini pada sini ada alif di sini. Ini ada hamzah wasal. Ini yaknya ya mukhatabah. Di uskuri. Wahai anti bersyukurlah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya yang terakhir di antara ciri fi'il ittisaluhu binunit taukidi.
bersambungnya dia dengan nun taukid. Nun taukid. Ada huruf nun, maknanya untuk taukid, penegasan. Maka dinamakan nun taukid. Ini ta'ul fa'il, ta sebagai fa'il. Aku telah menulis. Ta sebagai tak taknis, tak tanda perempuan. Dia seorang perempuan. Ya'ul mukhatabah, ya untuk orang kedua perempuan. Kamu sedang menulis. Ini nun taukid. Nun berfungsi untuk taukid, menegaskan, mentakkidkan, menghilangkan keraguan. Mislu layak tubanna atau juga bisa liyak tubanna. Bisa ya. Bisa layak tubanna. Sungguh-sungguh dia seorang perempuan. Sungguh-sungguh dia seorang laki-laki sedang menulis. Atau liyak tubanna, hendaklah dia menulis. Seperti ushkuronna, hendaklah anta bersyukur. Ushkuronna, hendaklah anta bersyukur. Ya, akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Itu untuk pembahasan tentang fi'il ya, secara ringkas ta'riful fi'li. Kemudian yang ketiga dari aqsamu al-kalimati al-arabiyyah as-salasah, yang ketiga yang terakhir al-harfu. Huruf ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Al-harfu huwa kullu kalimatin laisa laha ma'nan illa ma'a ghairiha. Kullu kalimah, setiap kata. Ini idhofah kullu kalimah. Laisa laha ma'nan, ini na'at ya. Ini na'at. Ma'nan ini i'rabnya marfu. Marfu dengan sebagai isim laisa. Tanda rofaknya dhammah muqaddarah di atas alif. Ini namanya alif layyinah. Khobarnya laha. Di harfun adalah setiap kata yang tidak mempunyai makna. Laisa laha makna. Dia tidak mempunyai makna illa kecuali ma'a ghairiha, kecuali kalau bersambung dengan selainnya. Contoh harfun mislu fi, an, atau anna juga bisa. Hal, lam, ya. Khatifillah rahimani wa rahimakumullah. Itu untuk al-kalimah. Al-kalimah yang tiga, al-ismu, al-fi'l, al-harf. Sekarang berikutnya ta'riful jumlah wa shibhil jumlah. Halaman 19. Al-jumlah wa shibhul jumlah. Al-jumlah kalimat atau shibhul jumlah. Yang pertama dulu al-awwalu al-jumlah. Al-jumlatul mufidah. Nah, ini penting ya, Wah, membahas al-jumlatul mufidah karena memang tujuan kita ini kan membahas jumlah, membahas kalimat ya. Membahas paragraf. Itu namanya al-jumlatul mufidah. Kalau teman-teman bahas kalimat, terus susunan kalimat bentuk paragraf, nah, itu namanya al-jumlatul mufidah. Kalimat yang berfaedah. Nah, apa pengertiannya? Kita harus tahu karena itu tujuan kita. Di tujuan akhir kita itu adalah mengerti al-jumlah. Al-jumlatul mufidah hiya kullu ma tarakkaba. Kullu ma tarakkaba min kalimataini au aktsara wa afada maknan tamman. Jumlah atau kalimat dalam bahasa Indonesia adalah setiap apa saja ya, setiap susunan yang tarakkaba, yang tersusun min kalimataini, dari dua kata. Tersusun dari dua kata. Dua kata fi'il
dan isim atau isim dan isim gitu. Ya, kalimat ini dua kata, au aksar atau lebih, ya, lebih dari dua kata, lebih dari fiil isim atau isim-isim. Kemudian dengan syarat dua kata atau lebih ini yang menyusun haruslah afada dan memberikan faedah makna secara sempurna. Ini harus diberi catatan. Jadi tidak asal menyusun dua kata atau 3 dan 5 kata, tetapi bagaimana susunan kata itu adalah afada maknan taman. Dia telah memberikan makna yang sempurna. Ya. Watan qasimul jumlatu qismaini. Jumlah seperti ini, susunan kata ini tanqasimu inqasama, yang qasimu tanqasimu, ini namanya ta'nis, ini fiil mudhari', ini fiil tanqasimu, terbagi qismaini, terbagi dua. Yang pertama jumlatun ismiyah. Jumlah ismiyah. Jumlah yang susunannya itu isim, atau beliau terangkan wahiyallati tubda'u bismin au bidomirin, yaitu jumlah yang dimulai, jadi kata-kata penyusunnya itu dimulai dengan isim atau dengan domir. Mislu al-ilmu nurun. Al-ilmu kalimah, nurun kalimah. Jadi al-ilmu nurun ini dua kata menyusun jumlah. Nah, jumlah yang disusun oleh al-ilmu nurun namanya jumlah ismiyah, karena dibuka tubda'u dengan isim. Al-ilmu nurun, artinya al-ilmu, ilmu itu adalah nur, cahaya. Kalau al-jahlu dulmatun, berarti kalau kebodohan, ketidaktahuan itu namanya gelap. Akhirnya menabrak, akhirnya berbuat musibah yang menyebabkan kecelakaan, karena nggak tahu. Kalau al-ilmu itu nurun, cahaya yang menerangi, memberikan petunjuk, itu al-ilmu nurun. Nahnu mujahiduna, ini nahnu kalimah, mujahiduna kalimah, kemudian nahnu mujahidun membentuk susunan kata, dua kata membentuk jumlah, namanya jumlah ismiyah, karena susunannya tubda'u dibuka dengan nahnu, itu domir. Nahnu mujahidun, kami adalah para pejuang. Itu jumlah ismiyah. Berikutnya jumlatun fi'liyah. Jumlah fi'liyah ya jumlah susunan kata yang fi'liyah, yang dibuka dengan fi'il. Atau pengertiannya wahiyallati tubda'u bi fi'lin, yaitu jumlah susunan kata yang dibuka dengan fi'il. Mislu hadara ar-rajulu. Hadara ini adalah kalimah, dia fi'il, ya. Dia fi'il, ini ketahui hadara ini fi'il. Hadara yahduru, khuduran, hadirun. Ar-rajul isim. Kemudian dua kalimah ini membentuk atau menyusun jumlah. Namanya jumlah yang dibentuk jumlah fi'liyah karena dibuka dengan fi'il hadara. Hadara ar-rajulu. Ar-rajul orang itu, hadir telah hadir. Yaktubu at-talibu. Yaktubu fi'il. At-talib isim. Nah, ini isim dan fi'il, dua kata ini menyusun jumlah. Tarakaba min kalimatain. Terus jumlah yang dibentuk dengannya dinamakan jumlah fi'liyah karena dibuka tubda'u dengan fi'il, yaktubu. Yaktubu at-talibu, si santri itu sedang menulis. Terus udrus. Ini ikhwah, udrus. Ya, ini juga kalimah. Kalimah ini namanya tersusun dua kata
Yang pertama fi'il udrus, yang kedua domir yang mustatir, domir yang tersimpan di dalamnya domir anta, udrus anta. Hendaklah anta belajar, belajarlah kamu, itu udrus. Nah, ini jumlah fi'liyah juga. Itu ikhwah untuk takrif pengertian al-jumlah. Kemudian yang terakhir pengertian syibuhul jumlah. Sekarang yang terakhir pengertian syibuhul jumlah. Syibuhul jumlah, syibuhu. Nah, syibuhu ini fa ain lam. Syana ini fa, ba-nya ini ain, ha-nya ini lam. Ini syabaha. Syibuhu, haknya bukan domir ya, ini haknya lam fi'il. Syibul jumlati menyerupai jumlah artinya. Syibuhul jumlati menyerupai jumlah. Apa pengertian syibul jumlah, menyerupai jumlah? Yaitu dia nanti susunan juga, susunan dua kata. Susunan dua kata, tetapi belum membentuk jumlah yang mufidah, belum memberikan makna taman. Jadi ini susunan juga, susunan dua kata, tapi tidak memberikan makna yang sempurna, maka dinamakan syibuhul jumlah, menyerupai jumlah. Atau pengertiannya adalah ya kullu ibaratin mukawwanatin min darfin ba'dahu mudhafun ilaihi. Jadi yang pertama diterangkan syibuhul jumlah adalah setiap ibarah ungkapan mukawwanah yang tersusun, yang diadakan dari dorf. Nah, ini kita akan belajar nanti apa itu dorf. Terus sesudahnya dorf adalah mudhafun ilaih. Mislu fauqas syajarati. Fauqa ini namanya dorf. Dorf makan. Artinya di atas. Dorf. Terus ba'dahu setelah fauqa as-syajarati mudhafun ilaih. Nah, fauqa syajarati namanya susunan syibuhul jumlah. Fauqa syajarati di atas pohon. Contoh berikutnya qabla dzuhri. Qabla ini dorf. Dorf makan, dorf zaman, menerangkan waktu. Adzuhri sebagai ini sesudahnya qabla, adzuhri mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih majrur. Qabla dzuhri artinya sebelum zuhur. Maka susunan qabla dzuhri namanya syibuhul jumlah. Karena ini belum membentuk jumlah yang sempurna. Ini namanya syibuhul jumlah. Yang kedua, selain dorfun ba'dahu mudhafun ilaih, syibuhul jumlah juga bisa dari au jarrun wa majrurun. Jarrun ini isim fa'il yang mengejirkan. Jarrun dari jarro, ya jurru, jarron, jarrun gitu, isim fa'il yang mengejarkan, dan majrurun isim maf'ul yang dijerkan. Mislu fil manzili. Fi ini namanya jarun mengejarkan. Mana majrurnya? Al manzili ini majrur. Fil manzili di dalam rumah itu. Nah, susunan fil manzili dua kata jar wa majrur ini tidak membentuk makna yang sempurna, dinamakan syibuhul jumlah. Terakhir alal maktabi. Ala juga jarun, artinya di atas. Ala ini huruf jar. Kalau fauqa dorf namanya. Alal maktabi di atas meja. Ya, itu Pak. Pertemuan kita yang pertama membahas beberapa perkara yang pokok sampai pengertian jumlah dan syibuhul jumlah. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.